Waduh, ada semacam AI pacer gitu, tertinggal 94 meter. Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi. Infinix baru aja mengeluarkan smartwatch terbarunya. Cuma 600 ribuan, kurang dari 700 ribu. Smartwatch ini cakep banget stylenya, tapi menurut saya sih kurang cocok untuk kebutuhan lari. Apalagi yang larinya udah cukup serius. Ya, untuk desainnya menurut saya pribadi ini cakep banget dan terganteng saat ini di bawah 1 juta. Desainnya rugged, patahan-patahan serius, dan dikasih sentuhan-sentuhan warna hijau. Semacam aerodinamis gitu ya, karena bagian ininya tuh dikasih bolong-bolong. Jadi saya pribadi nih soal desain Infinix GT Watch 5 Pro ini untuk kelas harganya juara sih, cakep banget. Materialnya juga ini gak kaleng-kaleng ya, di kelas segini dia menggunakan metal, aluminium alloy, dan juga feel-nya kerasa mahal, berbobot juga. Finishingnya saya suka, tapi tentu pemilihan material ini yang bikin kurang nyaman ya untuk penggunaan olahraga. Bukan gak cocok, tapi hanya kurang nyaman, apalagi bagi mereka yang terbiasa dengan smartwatch ringan. Gak semua pakai metal, bagian bawahnya masih polikarbonat. Ada tupin pogo magnetik, branding Infinix, dan tonjolan sensornya ini terbilang sangat tipis. Terlihat juga di setiap sisi ada bolongan mic dan juga speaker, udah support untuk Bluetooth calling. Kelengkapan tombol smartwatch ini dibekali 2 tombol saja di sisi kanan, tombol atas sekaligus kurang aktif ya untuk navigasi dan juga tombol masuk menu. Kemudian tombol bawah ini untuk shortcut ke olahraga. Jenis olahraga yang didukung di GT Watch 5 Pro ini sudah multiple dan sudah built-in GPS juga. Jadi ini udah lengkap ya di kelas harga 600 ribuan. Untuk running UI-nya kayak gini, di sini ada opsi pengaturan target. Wah, cakep ini. Di dalam ruangan ngelock. Durasi, jarak, dan juga konsumsi kalori ya standar aja. Kemudian pengingat berkala, by durasi dan juga jarak ini juga standar aja. Jadi gak ada mode interval ya. Bagaimana untuk pengetesan GPS-nya? Yuk kita lihat di luar. Sekarang kita kasih lihat langsung ya secepat apa lock GPS di smartwatch ini untuk olahraga berlari di luar ruangan. Yap, baterai dari semalam 97% ya. Saya aktifkan AOD tadi subuh sih, sama heart rate monitoring aktifkan all day-nya juga baru tadi subuh. Karena by default dia ini manual aja ya. Dan cukup lama nih untuk lock GPS-nya. Padahal ini udah posisi terbaru ya. Karena belum lama terkoneksi ke HP tadi pas berangkat dari rumah. Ini lama. Lock GPS-nya lama. Memang kalau seorang pelari sih gak cocok banget sih ya beli ini, karena dia gak ada Strava juga, kemudian bobotnya juga kurang nyaman ya untuk lari. Ini cukup berbobot. Lama juga ini teh belum juga ngelok malah kesel ya. Gini nih, kalau smartwatch untuk lock posisi awalnya lama bikin bete ya. Kita mau lari udah semangat mau lari, tapi locknya lama, kesel juga. Wah, ini udah hampir 2 menit nih, masih belum ngelock bro. Oke, akhirnya ngelock, alhamdulillah 2 menit kurang ya. Untuk UI runningnya seperti ini, saya cukup suka ya tampilannya, terutama ada informasi baterai dan juga status sinyal GPS di bagian bawah, heart rate, dan untuk pace gak ada di halaman depan. Ini agak kagok ya, karena untuk ngecek pace harus di halaman kedua. Ada langkah juga, irama, kemudian panjang langkah atau stride ya. Waduh, ada semacam AI pacer gitu, tertinggal 94 meter. Padahal nggak ada pengaturan AI pacer tadi. Ini dari mana nih? Oke, habis ya halamannya seperti itu. Sedangkan mode gamingnya ada di sebelah sini. Yap, ini tuh buat baca heart rate dan juga kadar stres ya pas lagi main game.
Gimik iya, tapi ya suka ya, apalagi dikasih tampilan-tampilan UI kayak gini. Kalau lihat di bagian mode olahraga ini kayak agak sedikit miring ya layarnya. Nggak presisi dengan body dari smartwatch. Kayak kasus di Advan gitu ya. Dan untuk instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Strap bawaannya ini cocok banget ya dengan style dari jamnya. Dia rugged juga, tebal juga. Dan untuk penyangganya di sini ada dua tanpa sistem lock, buckle-nya ada branding Infinix menggunakan metal juga. Dari situ udah makin jelas kalau Infinix GT Watch 5 Pro ini lebih ke style. Mereka paham di sisi sportwatch-nya masih banyak kekurangan, akhirnya mereka push di bagian style. Apakah yang kayak gitu ada pasarnya? Banyak ya. Untuk dimensinya kalau saya ukur ini 47 lebih dikit ya. Lug to lugnya di 56. Ketebalan di 13 mm. Lihat bobotnya ini 77 gram. Oke, ini dia Infinix GT Watch 5 Pro di pergelangan tangan saya 15 cm. Raise to wake-nya kayak gini. Jelas ini kerasa kegedean ya. Responsif loh. Dan nggak perlu miring-miring banget ya ke bagian muka. Sekali lagi. Nah, kayak gini juga dia udah nyala. Nah sayangnya untuk AOD-nya nih ya, ini pakai AOD nih. AOD-nya cuma ada dua opsi saja, analog dan juga digital, jadi artinya belum bisa mengikuti watch face yang sedang dipakai. Dan betul dia udah pakai AMOLED ya, makanya dia ada fitur always on display. Untuk penggunaan outdoor ini terbilang masih sangat nyaman ya brightness-nya, meskipun tanpa informasi nih brightness-nya sampai berapa. Tidak ada auto brightness, ini kelas harga budget ya 600.000 jadi wajar. Dan kalau saya rasain sih ini kayaknya udah 60 Hz karena scrollingnya nyaman banget. Aplikasi penyandingan dia menggunakan My Health ya, seperti ini tampilannya lumayan agak berkaca ke Huawei Health ya. Kekurangan dari aplikasi ini belum bisa sharing data ke Strava. Ini hasil pengujian olahraga saya ya, GPS-nya. Cuma kayak gini aja, saya nggak bisa ngasih lebih ya. But overall GPS-nya kalau lihat dari sini sih nggak keriting-keriting banget, tapi untuk maps-nya agak kurang ya. Di sini nggak ada jalan. Harusnya di sini ada jalan, begitu juga di sini. Tapi selama pengetesan nggak ada putus-putus. Tikungan oke, cukup baik aja sih. Di sini lumayan parah. Ya sekali lagi ini kan kelas budget. Sekarang kita lihat diputar balik, oke, bagus ya. Nah kalau kita klik tombol share di bagian atas, di sini tidak ada untuk bagikan ke Strava ya. Tapi kita bisa kasih custom kayak gini. Untuk metrik datanya juga sangat simpel ya, cuma kayak gini aja. Saya klik tidak ada grafik dan lain-lain. Ini yang bikin saya punya kesimpulan kalau smartwatch ini bagi para pelari gak cocok. Kalau larinya cuma sekedar fun-fun aja, ini bisa sih. Bahkan lebih. Kembali ke aplikasi ya, untuk watch face-nya di sini udah tersedia banyak dan semuanya gratis, tenang ya, gak ada yang berbayar. Bagi yang suka custom menggunakan watch face dari galeri juga sudah bisa, opsinya cukup banyak. Sekarang kita masuk ke user interface, di sini cukup segar ya untuk UI-nya. Lihat jarumnya ini smooth banget sih untuk geraknya. Ganti watch face di sini juga gak kerasa berat ya. By default cuma ada 5, tapi kita bisa tambahkan 1. Untuk quick settingnya seperti ini, gede-gede, lumayan mirip dengan Harmony ya. Tapi kita nggak bisa custom. Untuk akses widget bisa dari swipe kanan atau pakai crown. Begitu juga dari sebelah kiri ya. Tapi ini ke bawah. Tampilan menu by default seperti ini, dan lihat ini smooth banget ya. Ini untuk kelas harga 600.000, bodinya cakep, UI-nya juga bagus, 60 Hz. Sedangkan untuk notifikasi ya biasa-biasa aja, karakter yang ditampilkan oke, kemudian belum bisa balas pesan juga. Gimana dengan experience kontrol kamera atau remote kamera? Kita buka ini, langsung ke trigger ya, tapi harus di tap dulu. Kita klik, ada timer 3 detik. Oke, untuk kontrol Spotify sayangnya macet nih ya. Yap, saya matiin di sini, dia ikut mati juga di sini kebacanya. Tapi kalau saya play dari sini, dia gak mau.
Heart rate monitoring, dia bisa aktif all day, tapi by defaultnya manual, jadi kamu harus aktifkan dulu di aplikasi. Oke, 80, 78, masih 80, di sini oke 80 juga. Nah, sedangkan untuk SPO2-nya manual nih, nggak bisa all day. Oke, hasilnya keluar 97, 96. Untuk stress level dia bisa all day. Dan ada fitur sekali ketuk langsung ngukur semuanya ya, heart rate, SPO2, dan juga stress level. Oke, ini dia contoh penghitungannya. Oke, itu dia review saya untuk Infinix GT Watch 5 Pro. Dibanderol di harga 600, ini cakep banget. Bakalan cocok terutama bagi kalian yang nyari lebih ke stylenya daripada fitur olahraganya. Bagi kalian yang tertarik dengan Infinix GT Watch 5 Pro ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Atau udah pada pakai, coba sharing pengalamannya di kolom komentar. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.